pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil, kata firman-Nya dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari hal itu, bahwa seperti apapun keadaan saudara sekalian, Tuhan dapat mengubahnya menjadi baik, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami percaya bahwa setiap warga jemaat dan seluruh pemirsa menyaksikan program ini akan mengalami titik balik dalam hidupnya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 dan 2. Yehezkiel 37 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Amin. Bila engkau diliputi oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, engkau akan punya mata yang baru, cara pandang yang baru terhadap sesuatu. Nah, saudara lihat di sini, kata firman Tuhan, Nabi Yehezkiel dibawa oleh Tuhan ke suatu lembah, di situ penuh dengan tulang. Ya. Dan tulang itu disebutkan apa? Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi maksudnya kenapa mesti disebutkan tulang itu sudah kering? Supaya tanda-tanda bisa hidup kembali sama sekali tidak ada. Begitu juga dalam usaha saudara sekalian, engkau sudah bangkrut total. Tidak ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Tidak ada orang mau pinjamkan modal kepada saudara sekalian. Demikian pula dalam hal penyakit dan kelemahan. Sudah masuk ke ruang ICU. Dokter sudah suruh saudara dibawa pulang karena tidak ada harapan hidup lagi. Rumah tanggamu sudah berpisah. Sudah 10 tahun berpisah. Ya.
Masing-masing sudah punya calon sendiri-sendiri. Itu artinya itu tulang sudah kering kerontang. Tidak ada kemungkinan lagi dipulihkan. Tapi kabar baiknya apa hari ini? Sudah mendengar nanti firman Tuhan ini selanjutnya, bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Saya sangat senang ya. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Sudah dengar? Sudah masih dengar saya? Tuhan menyuruh hamba Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan hamba Tuhan sekalian melalui mulutnya. Kenapa bukan Tuhan suruh malaikat? Kenapa bukan Tuhan sendiri yang ngomong? Ia masih mau pakai engkau. Wahai hamba-hamba Tuhan, ya, ada di antara engkau yang sudah memutus asa, pelayananmu tidak berkembang. Dengar firman Tuhan ini. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan katanya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi sampaikanlah firman Tuhan, khotbahkan firman Tuhan dengan benar dan lurus. Ya, jangan pedulikan ada orang tersinggung. Menurut saya kalau ada orang tersinggung justru bagus. Mengapa? Berarti dia kena firman Tuhan. Firman Tuhan keluar dari mulut saudara sekalian sebagai hamba Tuhan, mengena pada orang itu. Memang selalu ada efek negatif, tetapi yang positif akan lebih banyak. Jadi saudara perhatikan di sini, Tuhan menyuruh kita dan engkau harus dengarkan suara Tuhan. Coba saudara dengar. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Masakan tulang kering bisa dengar firman Tuhan? Bisa saudara sekalian. Kalau Tuhan menyuruhkannya, maka dia bisa dengar. Yang kedua, ya, dari bagian firman Tuhan tentang nubuatan ini. Apa katanya? Maka firman-Nya kepadaku, sesudah itu ada urat-urat, sesudah terbentuk kulit dan lain-lain. Nah, tapi belum bernafas, kata firman Tuhan ayat 8. Maka firman-Nya kepadaku ayat 9, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Nah, dengar dua hal. Satu ialah nafas hidup, sesuatu yang berbeda dengan hidup. Tubuh itu sudah ada semua. Jadi ingat baik-baik saudara sekalian, engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus menguasai seluruh hidup saudara sekalian, sehingga engkau bisa kembali menjadi tentara yang besar. Yang kedua, apa itu? Rupanya yang mati terkapar itu semua adalah tentara. Tidak mungkin tentara mati begitu banyak karena sakit, tidak mungkin. Ya. Walaupun dulu-dulu sudah ada obat kan, sudah ada tabib atau dokter yang membuat orang. Jadi kalau tentara kalah begitu banyak, tentara itu mati begitu banyak, artinya dia kalah perang. Dengar baik apa yang saya katakan saudara sekalian. Hiduplah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Hiduplah dalam kemenangan setiap hari. Minta kemenangan daripada Tuhan. Engkau tidak bisa hidup dengan kalah terus. Engkau harus dipulihkan hari ini. Karena itu, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kembalilah. Ini khotbah saya terakhir untuk bulan reformasi ini, saudara, bulan Oktober ini. Saya minta hari ini tidak ada yang membiarkan dirinya terkapar mati terus.
tetapi bangkitlah saudara sekalian, hidup dalam kemenangan, dan sampai akhir perjalanan engkau hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua Tuhan untuk mengalami kehidupan yang baru, dipulihkan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bertobat hari ini, kembali kepadamu, mendengarkan suaramu, dan dipulihkan sempurna oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.